suami yang hanya bisa mengucapkan dengan kata yang terganti seperti itu, atau bagi suami yang dialek bahasanya memang seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jalal Al-Qaini dan dipedomani oleh segolongan ulama mutaakhirin dan difatwakan oleh segolongan ulama para guru kita. Kalau tidak bagi suami yang begitu, maka tolak kinayah, karena penggantian kata menjadi seperti itu ada kata aslinya. Dengan kinayah atau sindiran, yaitu kata-kata yang bisa diartikan talak dan bisa bukan talak, yang dibarengi dengan niat mentalak pada permulaan kalimatnya, adalah talak bisa jatuh. Sampai situ dulu. Tuan-tuan, di awal bacaan kita tadi, di golongan orang awam, ini batas minimal. Di golongan masyarakat luas, orang awam artinya masyarakat luas. Apa itu standar awam dalam urusan fikih? Orang yang tidak tahu fasih bahasa Arab, tahu bahasa Arab tapi tak fasih, itu awam. Dia bisa berbahasa Arab tapi tidak fasih, itu awam. Atau dia tahu sikit-sikit, itu awam. Nah, dalam urusan talak orang awam ini macam mana? Bila dia mengatakan aqaitu talaqa fulana, pakai bahasa Arab, atau yang semakna dengan itu, atau pakai bahasa Arab jelas dulu kita bahas. Orang ini pakai bahasa Arab. Kita tahu orang ini ngerti cakap Arab tapi tidak fasih, sekedar faham-faham sikit dia arti cakap dia. Lalu dicakapkannya jatuh talak. Tapi juhalah, jahil artinya bukan awam lagi, tak tahu sama sekali dia arti, tak tahu sama sekali berbahasa Arab. Lalu cakapnya ini dia tak paham sama sekali. Apa itu talaqa fulana? Ditanya dia, apa yang awak cakap tadi? Tak tahu. Padahal artinya aku jatuhkan talak sekolah. Tapi dia cakap-cakap ini dia tak paham, memang tak paham bahasa sama sekali. Maknanya orang ini bukan awam, tetapi di bawah awam lagi. Apa itu? Jahil. Ini tak jatuh, sebab dia bercakap dengan sesuatu cakap yang dia sendiri tak paham. Nampak tak? Jadi cakap-cakap yang bisa dimaknakan menjatuhkan talak, di mana orang yang mencakapkan itu faham arti percakapan, jatuh talak. Kalau sharih jelas, langsung jatuh. Kalau kinayah samar, wajib ditanya apa dia di dalam mencakapkan. Kalau dia bertalak, jatuh juga talak. Jadi talak kata-kata yang tak boleh dipersenda gurau. Atau talaqaha, bercakap-cakap dia dengan kawannya. Si fulan itu kemarin ada tetangga saya sana bergaduh begini. Dia talak istri. Saya pun telah mentalak dia, katanya. Itu jatuh. Saya pun dulu waktu bergaduh sudah mentalak dia. Itu jatuh. Tidak inayah itu kalimat, tapi sharih. Maknanya tidak dituntut niatnya apa waktu mencakap. Ada soalan? Tak, bukan khusus untuk bahasa Arab saja ini sekedar contoh.
sekiranya seseorang mencakapkan sesuatu cakap yang bermakna talak, kalau dia tak faham cakap tu, tapi ketidakfahamannya awam, dia faham sikit-sikit, masih jatuh lagi talak. Itu maksud. Yang tak jatuh sama sekali tak faham dia isi cakap dia, yang tu tak jatuh. Kalau tahu-tahu sikit itu awam. Awam, diambilnya contoh berbahasa Arab karena kitab ini ditulis di negeri Arab. Ada seseorang yang tahu-tahu sikit tentang makna kalimat ini. Talaqtu fulana. Tunjuknya istri atau disebutnya nama istri. Talaqtu Aisyah misalnya. Tapi orang ni tak faham sangat arti cakapnya, cuma tahu-tahu sikit. Talak artinya talak. Tu entah apa itu. Talak kenapa pakai tasbih tak tahu apa itu. Tapi ada kata talak sama dengan talak lah. Talak lah mungkin artinya itu. Fulanah namanya disebut. Oh, talak untuk si fulan lah mungkin artinya. Segitu je dia tahu artinya. Tidak tahu pasti arti kalimat. Itu pun jatuh. Itu maksudnya. Apalagi yang memang faham dia isi kalimatnya itu. Lagi jatuh. Yang tidak jatuh sama sekali dia tak faham isi kalimatnya. Itu yang tak jatuh. Jadi bukan mesti bahasa Arab ya. Bahasa apa saja yang dia faham isi cakap dia jatuh. Next. Soalan lain. Lanjut. Pembaca pertama. Tafadhal ya. Biasanya tempat Ustaz Abdul Haris itu. Sekarang tuan gantikan, tuanlah baca. Jangan ganti-gantikan tempat umum. Harus bertanggung jawab. Ini mana? Pernyataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataanku yang dibarengi niat pada awal kalimatnya adalah menurut ketentuan yang dibenarkan oleh banyak ulama yang dipedomani oleh Al-Asnawi dan Syekh Zakaria sebagai menganut kepada segolongan ulama muhaqqiqin. Yang dimaksud pernyataanku, talaqtu, aku talak. Akunya itulah yang membuat itu suatu kesengajaan dia. Tak dapat lagi dielakkan sebagai kesengajaannya menuturkan kata talak. Itu maksudnya pernyataanku. Lanjut. Bagi lagi. Dalam Asrul Rohdal An-Nawawi membenarkan bahawa cukup dengan dibaringkan pada sebagian lafaz kinayah walaupun pada akhir bagiannya. Kinayah kala itu seperti misalnya engkau haram bagiku, atau saya haramkan dirimu, atau apa yang dihalalkan Allah menjadi haram atas diriku. Sekalipun orang-orang membiasakan kata itu bermaksud talak, lain halnya menurut Ar-Rafi'i. Terus apabila suami yang mengatakan seperti itu meniatkan mengharamkan matanya atau semacam farjinya atau menggaulinya, maka tidak menjadi haram, dan suami berkewajiban sebesar kifarah sumpah walaupun tidak menggaulinya. Apabila suami mengatakan pakaian, makanan ini adalah haram bagiku, maka adalah sia-sia dan tidak berakibat apa-apa. Dan kinayah lagi yaitu misalnya engkau busuk dari suami, atau engkau bebas dari suami, atau engkau dipisahkan. Dan misalnya lagi engkau bebas merdeka dan engkau lepaskan
dirimu. Dan misalnya engkau seperti ibuku atau anak wanitaku, saudaraku wanitaku, dan seperti misalnya wahai anak wanitaku yang diucapkan kepada istri yang mungkin menjadi anaknya karena ketepautan usia sekalipun telah dikenal nasabnya. Dan misalnya saya merdekakan dirimu dan saya tinggalkan engkau dan saya putus nikahmu dan saya sisihkan dirimu dan saya halalkan dirimu untuk para suami lelaki lain dan juga dirimu saya sekutukan dengan si fulanah, sedang fulanah itu tertalak dari dirinya atau dari lelaki lain. Sudah, sampai situ dulu. Dari yang dibaca tadi, ada yang samar, ada yang tak jelas. Pak Regar, semuanya tak jelas, atau semuanya jelas? Kinayah talak, ini bicara kinayah, di awal bicara kinayah talak. Kinayah talak itu seperti misalnya engkau haram bagiku, itu talak juga. Jangan main-main itu. Kuharamkan engkau bagiku, itu talak. Tetapi masuk wilayah kinayah. Kalau ia mengharamkan itu niatnya karena tidak ingin istrikan istrinya itu lagi, jatuh talak. Tidak mau bercakap macam. Atau saya haramkan dirimu, atau apa yang dihalalkan Allah menjadi haram atas dirimu. Macam itulah cakapnya. Tapi niatnya di dalam tak ingin lagi beristrikan istrinya itu, jatuh talak. Namanya talak kinayah. Iya. Teruskan baca biar nampak. Kafar. Ya, datang suami. Ini suami apa namanya? Cari pasal ya. Suami cari-cari beban, tak ada beban, batu digalas namanya. Datang suami bercakap kepada istrinya, katanya saya harapkan pada saya. Yang diniatkannya, yang diharamkan itu satu juzuk dari diri istrinya, satu juzuk, bukan keseluruhan diri. Saya harapkan engkau pada saya, tak mau lagi, tak mau dekat-dekat lagi. Diniatkannya yang tak mau dekat-dekat lagi di telinganya, tak mau lagi menyentuh apa. Diniatkannya yang tak mau menyentuh itu menyentuh kaki, satu juzuk dari badan itu je yang diniatkannya, tak mau lagi. Tidak jatuh talak, tapi umum ini dihukum dengan wajib membayar sebesar kifarat, memberi makan 60 fakir miskin. Sebab orang ini memiringkan ucapan dengan talak, tapi niatnya tidak ke seluruh anggota tubuh istrinya, jadi tidak jatuh talak, tetapi dihukum suami macam itu. Engkau haram bagiku, tapi niatnya yang haram itu bukan seluruh. Hidungnya saja haram, atau telinganya saja. Aku tak mau sentuh telinga mula, haram bagiku. Engkau haram bagiku. Dalam hati ini
kifarat, dihukumin. Itu maksud. Iya, itu udah lewat kita itu. Kifarat juga karena itu menzihat. Kifaratnya memberi makan 60 fakir miskin. Jangan cakapkan itu kepada istri. Ikal rambut muni macam ikal rambut mak saya, tak boleh. Tak boleh. Pokoknya juzuk badan istri jangan persamakan dengan juzuk badan mak. Mak kandung ya, kalau mak tiri, mak angkat tak apa, mak kandung tak boleh. Juzuk badan, bukan tabiat. Kalau tabiat tak atur. Misalnya kepandaian membuat sambal tuk-tuk macam mak saya, itu tak apa, kepandaian, tabiat perbuatan. Sambal tuk-tuk tahu? Tak tahu? Elok tak tahu lagi. Tak banyak itu. Kepandaian membuat gulai asam pedas sama betul dengan mak saya. Itu tidak kifarat, karena bukan juzuk badan. Kan? Ya, yang tak boleh juzuk badan. Juzuk badan. Tak boleh. Itu bagian dari juzuk itu. Bagian dari juzuk. Tak boleh. Daun telinga sama dengan macam mirip macam daun telinga mak saya. Itu zihar. Dihukumin seukuran kifarat. Atas ucapan ini. Sekali ucap itu satu hukuman. Dua kali ucap dua hukuman. Jangan ucap 3-4-5 kali dalam sebulan hukumannya sekali lagi tak. Sekali ucap satu hukuman. Pakaian tak harus mengambil juzuk badan istri lalu dipindah ke juzuk badan mak kandung, atau mengambil juzuk badan mak kandung lalu dipindah ke juzuk badan istri. Itu yang sifat kifarat. Kalau mak si istri mentua kita, istri kita ni pilih daun telinganya macam mentua kita, itu tak sihat. Memang anak dia pun tak ada masalah. Tuan-tuan, kalau lalat misalnya sama dengan siapa dengan siapa? Sama orang Siapa dengan tai lalat, siapa dengan siapa? kita dengan orang tua kita bisa sama. Dengan mak kita kandung. Tak boleh. Itu juzuk badan. Tak boleh. Mirip sangatlah tai lalat mak saya. Walaupun dah meninggal almarhum mak saya, tak boleh. Zihar. Begini, ini kita beri ringkas, jadi tak nampak uraian mendalam di sini. Di kitab yang besar-besar seperti Majmu', ini hanya 3 jilid. Yang macam ini kalau kitab besar menjadi 24 jilid seperti Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang 3 jilid ini panjang lebarkan menjadi 24 jilid. Lalu dibahaslah di sini, kenapa Islam melarang lalu menghukum berat orang yang menyamakan juzuk badan istri dia dengan juzuk badan mak dia. Kenapa? Asal syariat macam mana? Jawabannya, Nawawi rahimahullah mengumpulkan hadis Al-Quran dan hadis, maka nampaklah di situ sebabnya untuk menjauhkan mak tadi dari syahwat kita. Itu jadi syahwat